NATO paksa dua negara ASEAN untuk serang Ukraina. Indonesia mengecam. Saya juga tidak memberikan toleransi pada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini, terutama musuh-musuh. Beijing and Moscow are leading an authoritarian pushback against the international rules-based order. The Indo-Pacific faces growing challenges, from China's coercive behavior to provocations by North Korea. And in Europe, Russia continues to wage its brutal war of aggression against Ukraine. This war is not just a European crisis, but a challenge to the world order. NATO memaksa Jepang dan Korea Selatan agar ikut andil dalam menyerang Rusia. Bahkan NATO sampai perintah kedua negara ini untuk mengubah undang-undang yang tidak membolehkan membantu peperangan. Sebagai pemegang ketua ASEAN, tentunya Jokowi tidak boleh diam saja, tetapi harus melakukan kencaman demi kecaman, atau yang lebih halus dengan memperingatkan Jepang dan Korea Selatan agar tidak terlibat dalam perang ini. Jika negara Asia ini terlibat, sudah pasti perang dunia ketiga akan segera terjadi. Sahabat bagi media, NATO meminta dua negara Asia terlibat lebih jauh dalam bantuan senjata ke Ukraina untuk melawan serangan Rusia. Kedua negara itu adalah Korea Selatan dan Jepang. Ini terlihat dari kedatangan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di kawasan ini sejak Senin dan Selasa. Ia mendesak Korsel untuk berbuat lebih banyak untuk Ukraina dan meminta Jepang bersatu serta tegas pada ancaman. Tak hanya Rusia, tapi juga Cina dan Korea Utara. NATO mengatakan, saya mendesak untuk melanjutkan dan meningkatkan isu khusus dukungan militer. Pada akhirnya, ini adalah keputusan yang harus Anda buat. Tetapi, saya akan mengatakan bahwa beberapa sekutu NATO yang memiliki kebijakan untuk tidak pernah mengekspor senjata ke negara-negara dalam konflik telah mengubah kebijakan itu sekarang. Bahkan NATO memaksa kepada negara sahabat agar mengubah undang-undang mereka secepatnya. Tapi kenapa NATO lebih memilih kedua negara ini? Kenapa NATO tidak berani meminta bantuan kepada Indonesia? Sahabat bagi media, bahkan dengan tegas NATO menakut-nakuti negara Asia dan mereka memaksa agar membantu Ukraina. NATO pun mengatakan apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa terjadi di Asia Timur besok. Jadi kita harus tetap bersatu dan teguh, berdiri bersama untuk kebebasan dan demokrasi. Mereka memanipulasi negara-negara Asia agar ikut perang dengan Ukraina. Ini sangat bahaya bagi kestabilan Asia, karena Asia akan terpecah belah. Ada yang mendukung Rusia dan ada yang mendukung Ukraina. Sahabat bagi media, lalu soal jawaban kenapa NATO memilih Korsel adalah kedua negara ini dekat dengan NATO. Sejak KTT NATO digelar Juni 2022, perang Rusia di Ukraina memang menjadi salah satu penyebab. Jepang diketahui menjadi salah satu negara yang memberi sanksi ke Rusia. Belum lagi makin dekatnya Rusia dengan Korea Utara. Negeri Kim Jong-un diketahui terus memprovokasi Korsel. Jepang memiliki perbatasan laut dan terkunci dalam sengketa teritorial dengan Rusia. Sementara itu, dukungan bersenjata Kremlin terhadap Korea Utara merupakan masalah keamanan abadi bagi Seoul. Sahabat bagi media, NATO selalu ingin terlibat lebih jauh dengan mitranya di Asia dan menggunakan mereka atau menggunakan keahlian mereka dalam teknologi cyber